Ada, biasanya ada. Ada, kalau enggak di takmili mungkin. Di takmili itu. Kitab fikih muyasar itu. Mari kita usulkan ini baru tahun ini pakai fikih ini. Ya masuk udah beberapa tahun enggak ada fikih itu kan. Iya, kita usulkan nanti ini selesai, diusahakan ma'atilmi selesai gitu. Yang paling enggak yang fikih ibadah kelas 1 ini selesai. Ini kelas 2 fikih muamalah gitu. Karena di takmil itu kan belajar qawaid fikih, usul fikih gitu toh. Nah, kalau belum belajar fikih kan aneh gitu loh. Ya toh, di takmil itu kan belajar qawaid fikih, usul fikih gitu kan. Itu paling enggak fikih dasar udah harus punya, sehingga kalau bikin contoh-contoh itu paham gitu loh. Iya kan? Ya, jadi fikih yang dasar ini udah harus menguasai dulu, udah pernah belajar, sehingga kalau nanti dibuatkan contoh-contoh itu paham gitu kan. Misalnya di kaidah apa, nanti di pas pelajar qawaid fikih atau usul fikih nanti paham. Ya kan? Nah, ikhwah, kita mulai. Kita buka kitab hukuma. Kitab hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Melanjutkan masih di bab tayamum ya, masih di bab tayamum di halaman 10. Ya, dibuka halaman 10. Sudah kita selesaikan bab tayamum, sudah sampai pada pembahasan dalil dari sunnah an Jabir itu ya, itu sudah kita baca. Kemudian sudah masuk beberapa hal yang berkaitan dengan masalah toharoh. Di antaranya waman alaihi hadasun asgharu lam yahilla lahu an yusalliya wala an yatufa bil baiti wala yamassa al mushafa. Waman alaihi hadasun asgharu, apa artinya? Dan barang siapa atau siapa saja yang berhadas kecil lam yahilla lahu, tidak boleh baginya an yusalliya, untuk sholat. Wala an yatufa bil bait, tidak boleh tawaf di Ka'bah. Berarti selain Ka'bah boleh enggak? Enggak ada tawaf ya kan. Kalau tawaf di selain Ka'bah kan hukumnya apa? Kalau ibadah loh ya, tawaf dalam rangka ibadah hukumnya bid'iyah, ya bid'ah. Ya, adanya syariat tawaf itu hanya di Ka'bah. Terus wala yamassa al mushafa, enggak boleh menyentuh mushaf. Enggak boleh menyentuh mushaf secara langsung. Ada yang mengatakan kalau dengan apa itu pembatas boleh. Misalnya apa? Dengan kaos tangan atau dengan sapu tangan atau kain, maka ada yang mengatakan boleh. Ya. Jadi dengan pembatas, artinya tidak menyentuh secara langsung. Ini pun pendapat yang apa? Diperselisihkan, artinya apa? Ada yang membolehkan walaupun dia berhadas dengan hadas kecil tetap boleh memegang mushaf. Ya, ini. Cuman di sini Syekh menguatkan pendapat yang apa? Bahwa orang yang berhadas asghar, hadas kecil, yang batal wudhunya enggak boleh sholat, enggak boleh tawaf, enggak boleh megang mushaf. Wa yazidu man alaihi hadasun akbar, dan ditambahkan terhadap orang yang sedang berhadas besar, annahu la yaqra'u syai'an minal qur'ani, sesungguhnya dia tidak boleh membaca sedikit saja dari Al-Qur'an. Ya, tidak boleh membaca Quran walaupun tanpa megang mushaf. Cuman sekedar baca, artinya mungkin hafalan atau murojaah atau yang lainnya.
atau membaca dari jarak jauh tanpa megang mushaf. Ini pun tidak boleh. Wala yalbatsu fil masjidi bila wudu'in, tidak boleh tinggal di masjid kecuali dengan wudu. Berarti kalau berwudu boleh duduk di masjid sebagaimana dikerjakan oleh para salaf terdahulu. Mereka kalau khawatir tertinggal apa? Majelis ilmu, sementara kalau mau mandi belum karena mungkin apa? Airnya belum ngalir gitu dah. Airnya belum ngalir pas mati lampu atau mati listrik. Mati lampu enggak apa-apa, yang penting sanyonya nyala. Mati listrik gitu aja udah kan. Jadi airnya belum mengalir, maka apa? Maka dia cukup berwudu. Lah enggak ada air, tapi enggak wudu cukup, mandi enggak cukup gitu kan. Maka dia berwudu untuk apa? Bisa berdiam diri di masjid untuk sebuah keperluan. Wa tazidul haidu wan nufasa'u, ya. Wa tazidul haidu wan nufasa'u annaha la tasumu. Dan bertambah lagi bagi wanita yang haid dan nifas annaha la tasum. Nah, sesungguhnya dia tidak boleh berpuasa. Wala yahillu wata'uha, dan tidak boleh dia apa? Digauli, dan tidak boleh menggaulinya. Wala tolaquha, dan tidak boleh mentalaknya. Berarti maksudnya gini, wanita yang sedang haid dan nifas itu tidak boleh apa? 1, sholat, 2, tawaf, 3, megang mushaf, 4, baca Quran, terus tinggal di masjid kecuali dengan wudu, terus tidak boleh puasa, terus tidak boleh digauli, terus tidak boleh ditolak, tidak boleh ditalak. Ya. Seandainya ketika posisi haid ditalak bagaimana? Sah enggak? Jatuh enggak talaknya? Sah enggak? Ya. Sebagian ulama seperti Syekh Jibrin menjelaskan tetap tak jatuh talaknya. Cuman dia talak yang bid'iyah, talak yang bid'ah. Ada yang mengatakan jatuh talaknya, tetapi itu talak yang enggak sah. Artinya sebab pelakunya berdosa gitu loh. Walaupun sah, tapi pelakunya berdosa. Itu. Cuman ada di sana riwayat, ya kan? Riwayat ketika siapa? Abdullah bin Umar mentalak istrinya ketika haid, maka diperintahkan untuk apa? Rujuk dulu. Ya kan? Perintahkan untuk rujuk, artinya apa? Nanti ditalak sesudah suci kembali. Seperti itu. Ya. Terus wal aslu fid dami, kita lanjut ya. Wal aslu fid dami alladhi yusibul mar'ata annahu haidun bila haddin li sinnihi wala qadarihi wala takarrurihi illa in atbaqa ad-damu alal mar'ati awsara la yanqati'u anha illa yasiran fa innaha tasiru mustahadatan. Tan atau tun? Kenapa tan? Tan atau tun?
Tasiru mustahadotan. Tan atun? Tan. Kenapa? Karena bacanya tadi tan gitu ya. Kenapa baca tan? Kenapa bacanya tan? Khobarnya soro. Antum sudah belajar kana belum? Sudah belajar kana belum? Sudah. Saudaranya kana apa diantaranya? Soro. Gitu. Soro itu kan merofakkan isim, menasobkan khobar. Ini jadi khobarnya tasiru. Tasiru bentuk mudhari. Gitu. Bentuk mudhari dari soro. Gitu. Bentuk mudhari dari soro. Maka juga sama dia beramal seperti fi'il madinya merofakkan isim, menasobkan khobar. Ini mustahadotan, ini sebagai khobarnya tasiru. Baik, kita ulangi. Wal aslu apanya? Secara asal darah yang yusibul mar'ata, yang terjadi pada wanita, yang keluar dari wanita, yusibu artinya kan menimpa toh. Ya enggak? Tapi mosok ya menimpa wanita. Artinya apa? Yang terjadi pada wanita, yang keluar dari wanita. Dan ini lebih khusus apa? Keluar dari kemaluan wanita. Ini lebih khusus lagi. Jadi maksudnya darah di sini maksudnya apa? Darah yang keluar dari kemaluan wanita, annahu haidun. Dia adalah dihukumi darah haid. Ya, jadi asalnya darah yang keluar dari wanita itu adalah haid. Bila haddin, tanpa adanya batasan lisinnihi, umurnya. Ya. Saya nggak tahu ini kok bukan lisinniha gitu ya. Harusnya apa? Batasan umurnya. Umurnya siapa? Wanita toh. Kenapa hi? Salah ketik. Harusnya kan lisin niha gitu kan. Bila hadin lisin niha. Ya. Wallahu alam, apakah ini maksudnya nih kembali kepada dam, umurnya darah, tapi kan nggak mungkin toh. Tetap pasnya ini pada mar'ah, dan mar'ah itu mu'annas, sehingga apa? Harusnya lisin niha. Cuman sesudahnya ini wala qadarihi. Nah, karena apa? Kembali ke dam. Ke dam. Mungkin ada yang ditakdirkan lisini wuku'i adam, mungkin gitu kan. Umur wanita itu mengalami darah haid gitu loh. Sehingga di situ tetap bisa pakai hu bisa. Sehingga hu ini maksudnya darah, apa? Darah yang terjadi pada wanita. Ya tetap kalau bisa kita jangan suudon ini salah ketik gitu. Kita kalau bisa apa? Dibawa ke yang ini dulu gitu. Ya. Wala takarrurihi, dan tidak pula dibatasi oleh berulangnya. Nanti akan kita jelaskan. Illa in atbaqa, kecuali in apa in? Jika atbaqa terus menerus adam darah itu alal mar'ah pada wanita. Artinya apa? Darahnya enggak berhenti-berhenti gitu loh. Kecuali kalau darah pada wanita itu enggak berhenti atau terus menerus. Ausoro atau menjadi layan kote, tidak terputus anha dari wanita tersebut illa yasiro, kecuali terputus apa kecuali sebentar. Maksudnya gini, bedanya ini apa? Kalau in adbaqad damu alal mar'ah ini apa? Darahnya itu ngalir terus. Hampir bisa dikatakan apa? Tiap hari mengeluarkan darah, tiap hari mengeluarkan darah. Dan itu sepanjang hari kayak gitu. Kalau yang kedua ini dia apa? Ngalir cuman berhenti. Ya kan, berhenti sebentar, lanjut lagi. Berhenti sebentar, lanjut lagi gitu loh. Paham ya bedanya ya? Jadi yang pertama tadi tidak terputus, yang kedua ada terputusnya tapi sebentar. Fa innaha tasiru mustahadotan.
Nah, maka dia menjadi mustahadoh. Wanita tadi menjadi mustahadoh apa? Istihadoh, beristihadoh. Ya, bukan haid tapi apa? Istihadoh. Ya, jadi ha di sini kembali ke mar'ah berarti dah. Ya, fa innaha tasiru mustahadoh, bukan darah tapi apa? Wanita. Jadi wanita tadi menjadi bukan haid tapi apa? Mustahadoh. Apanya mustahadoh itu? Yang mengeluarkan darah secara terus menerus. Ya. Jadi gini maksudnya, ikhwah sekalian. Pekan kemarin kan sudah kita selesaikan ini toh, wa tazidul haid wa nufasa ini kan sudah toh. Hari ini materi yang baru ini. Asal darah yang keluar dari wanita dihukumi apa? Darah haid. Ya. Darah haid. Tanpa ada batasan umur wanita tersebut. Artinya apa? Selama itu darah memang darah yang indikasinya haid, umur berapapun dianggap haid. Walaupun misalnya 9 tahun, 10 tahun, atau 11 tahun. Ini tidak ada batasannya gitu loh. Jadi artinya tidak mesti orang yang berhaid itu di atas 10 tahun, tidak mesti. Kalau uruf kita kan barangkali apa? Anak-anak itu berhaid ketika apa? Sudah masuk kelas 1 SMP mungkin gitu dah. Tapi itu pun bukan batasan, artinya barangkali kelas 4 SD sudah haid juga sudah ada gitu loh. Ya. Maka di sini tidak membatasi, tidak dibatasi oleh umur. Wala qadrihi, dan tidak pula apa? Lamanya. Ya, lamanya, artinya apa? Tidak hanya dibatasi 2 hari, 3 hari, 4 hari. Artinya apa? Setiap wanita itu punya kebiasaan yang berbeda-beda. Walaupun ada keumuman, keumumannya berapa? 6 sampai 7 hari, itu keumuman. Tapi ada wanita yang haid cuma setengah hari juga ada. Setengah hari udah brol berhenti suci. Ada gitu ya. Maka kalau seperti itu ya sudah, dia dihukumi seperti itu. Artinya dia setelah selesai harus segera bersuci gitu loh. Tidak harus nunggu 7 hari. Itu maksudnya apa? Wala qadrihi. Jadi tidak dibatasi umur, yang kedua tidak dibatasi jumlah hari. Wala takarrurihi, dan tidak dibatasi pula pengulangannya. Maksudnya gimana? Biasanya wanita itu dalam sebulan haidnya apa? Sekali, maka dikatakan apa? Bulanan. Gitu. Ya enggak? Ya, tamu bulanan. Kenapa dikatakan bulanan? Karena sebulan sekali. Nek sebulan 4 kali, mingguan mesti. Ya enggak? Datang mingguan itu kan, bukan datang bulan, tapi datang minggu. Setiap hari? Bang plecet. Iya. Harian kalau harian. Nah, gitu. Maka maksudnya gini, keumuman wanita itu datang haid itu apa? Sebulan sekali. Tapi kalau seandainya ada yang dalam sebulan itu, misalnya ada di awal bulan dia haid. Kemudian dia sudah bersuci, selama 7 hari sudah bersuci. Tapi baru dapat 10 hari kok haid lagi. Berarti kan sebulan 2 kali dah. Maka selama itu betul-betul darah haid, ya, maka tetap dihukumi haid. Walaupun, loh, ini kan urung nek sesasi kan gitu dah, belum ada 1 bulan. Kok sudah haid lagi? Ya tetap tidak boleh diingkari. Itu adalah darah haid. Itu makna apa? Wala takarrurihi. Jelas? Jelas ya? Jadi perhatikan, asal darah yang keluar dari wanita adalah haid tanpa ada batasan umur, kadar apa tak kadar, jumlah atau bilangan hari, dan pengulangannya dalam setiap bulan itu. Jadi tidak mesti 1 kali, ada yang 2 kali, bahkan mungkin 3 kali. Tapi selama betul-betul itu darah haid, hukumnya tetap dia haid.
Seperti itu ya. Dan setiap orang mungkin punya kebiasaan yang berbeda-beda. Dalam artian gini, ada seorang wanita yang mungkin haidnya itu beda-beda. Dalam artian bulan ini, bulan depan itu beda itu loh. Nggak mesti, nggak rutin gitu loh. Ya kan? Ada yang mungkin bulan ini dia cuma sekali, bulan depan 2 kali, bulan depannya lagi sekali, bulan depannya lagi sekali, ya itu. Maka itu tidak bisa juga jadi pedoman, artinya biasanya cuma sekali, ini kok 2 kali. Nah, ini tidak boleh, artinya tidak boleh jadi pedoman. Artinya ketika itu memang darah haid, ya kan, maka tetap dihukumi haid. Jelas ya, ini maksud apa? Wala takarurihi. Illa an atbaqad damu alal mar'ah, kecuali kalau darah itu apa? Terjadi terus menerus, tidak terputus, atau terputus tapi sebentar, habis itu lanjut lagi. Ya. Terputus, kemudian belum sempat bersuci dia sudah keluar lagi. Ya. Maka fa innaha tasiru mustahadotan. Maka kalau seperti itu dikatakan dia sedang istihadhah. Nah, apa perbedaannya? Di sini jelaskan. Faqad amarahan nabiyyu, lanjut halaman 11. Faqad amarahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi telah memerintahkan pada wanita yang istihadhah antajlisa adataha. Untuk nek tajlisa itu apa? Duduk, cuman diartikan duduk kok ya enggak enak itu. Untuk duduk sesuai adatnya, maksudnya apa? Untuk apa? Pasnya. Untuk ya, untuk apa ya pasnya? Menyesuaikan, bagus. Pasnya menyesuaikan. Jadi untuk menyesuaikan sesuai kebiasaannya, ya menyesuaikan pas itu. Kalau diartikan duduk kan enggak pas itu. Kalau kita buka kamus kan duduk gitu kan. Ya. Jadi untuk mengikuti juga bisa. Mengikuti kebiasaannya atau menyesuaikan kebiasaannya. Artinya gimana? Misalnya dalam 1 bulan ini dia biasanya haid itu sekali dan dalam 5 hari. Suatu ketika darahnya ini tidak berhenti-henti. Bahkan ini sudah 2 pekan, 3 pekan tidak berhenti. Maka hendaknya dia apa? Dia sesuaikan bilangan hari yang biasanya dia berhaid. Dia punya kebiasaan misalnya dalam sebulan dia berhaid 1 kali, dengan sekali haid 5 hari. Biasanya 5 hari selesai, 5 hari tuntas, 5 hari tuntas. Ini kok dia sudah lebih dari 5 hari. Nah, maka selebihnya 5 hari itu dianggap istihadhah. Dianggap istihadhah. Maka dia wajib sholat. Ya, dia ketika sudah selesai 5 hari kok masih keluar darah dan darahnya berbeda, antara darah haid dan darah istihadhah itu beda. Ulama menjelaskan perbedaan dari sifatnya dan warnanya berbeda. Darah haid itu lebih kental, warnanya lebih pekat dan baunya lebih kuat, ya lebih kuat. Tapi kalau darah istihadhah itu dia lebih warnanya lebih cerah, lebih encer, kemudian baunya pun tidak sekuat darah haid. Nah, itu. Nah, kalau tidak ada kebiasaan nanti dengan membedakan warna. Namun juga tidak menutup kemungkinan, walaupun dia sudah lebih dari 5 hari, tapi ketika itu yang keluar masih darah yang sifatnya seperti darah haid, maka tetap dihitung sebagai darah haid. Jelas ya? Walaupun dia sudah biasanya 5 hari, ini kok 6 hari, 7 hari belum berhenti, tapi kok darahnya masih sama, berarti tetap dihukumi darah haid. Gitu ya? Berarti tidak boleh sholat gitu loh. Dia masih dihukumi berhaid.
Kecuali kalau dia setelah 5 hari ini keluar darah, cuman darahnya ini berbeda sifatnya, maka itu darah istihadhah, maka dia wajib bersuci, mandi, ya kan? Dia mandi, ya, kemudian apa? Karena masih keluar darah kan dia harus pakai pembalut ya kan, supaya dia tidak darahnya tercacar kemana-mana. Cuman dia disyaratkan setiap sholat harus berwudu. Bagaimana kalau masih tetap keluar darah, maka tidak masalah. Walaupun di dalam sholatnya dia mengeluarkan darah, maka tidak dianggap batal. Jelas? Itu yang istihadhah seperti itu. Jadi dia pakai pembalut, walaupun dia di dalam sholat, di tengah-tengah sholat dia mengeluarkan darah istihadhah itu, maka sholatnya tidak batal. Jelas ya? Seperti itu. Sholatnya tidak batal. Karena ada memang wanita terus mengalir dan tidak mungkin gitu loh. Kalau nunggu berhenti tidak mungkin gitu. Tapi pengecualian Ustaz ya. Apa? Yang pembatal wudu kemarin kan segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. Ada pengecualian berarti kan? Berarti ada pengecualiannya. Ini diantaranya. Ya. Cukup. Terus, fa'in lam takun laha adatun. Ya, maka jika dia tidak memiliki kebiasaan fa'ila tamyiziha, maka dia hendaknya membedakannya antara darah haid dengan darah istihadhah. Ya. Jadi dia tidak memiliki kebiasaan, kadang-kadang 7 hari, kadang-kadang 10 hari, ya dilihat perbedaannya antara darah haid dan darah istihadhah. Seperti yang kita jelaskan tadi. Fa'in lam yakun laha tamyizun. Nah, kalau dia sama aja darah haid dan darah istihadhah itu sama saja gitu ya, enggak bisa dibedakan. Fa'ila adatin nisa'il ghalibah. Maka hendaknya dia apa? Mengkira-kirakan atau mengkiaskannya mengikuti kebiasaan wanita secara umum atau wanita yang ada di keluarganya, misalnya ibunya, saudaranya itu kan. Ya, wanita-wanita yang terdekat dengan dia. Ya. Kalau enggak, misalnya wanita-wanita yang terdekat ini juga enggak punya kebiasaan ya, maka ya dikembalikan kepada keumuman wanita. Apa itu? 6 sampai 7 hari. Sesudahnya itu berarti apa? Dianggap istihadhah. Jelas ya, berarti orang istihadhah itu ada tiga keadaan. Pertama apa? Punya kebiasaan. Jadi dia memiliki kebiasaan mengeluarkan darah haid itu 7 hari misalnya. Maka berarti selepas 7 hari ini kalau keluar darah lagi, maka dianggap darah istihadhah. Kecuali kalau dia yakin betul yang keluar ini masih darah haid, sama persis. Itu, maka tetap dianggap haid. Yang kedua, dia tidak memiliki kebiasaan, maka apa? Membedakan dengan warna dan sifat-sifat darah antara haid dan istihadhah. Kalau adat enggak punya, maksudnya apa? Berbeda-beda tiap bulannya. Kemudian dari sisi warna juga enggak bisa dibedakan, sama semua. Gitu. Maka bagaimana? Mengikuti kebiasaan wanita yang ada di dekatnya, yang ada di keluarganya, misalnya ibu, kakak, adik dan seterusnya. Kalau mereka juga enggak punya kebiasaan, enggak bisa membedakan juga karena suatu hal, maka apa? Kembali kepada kebiasaan keumuman wanita, yaitu apa? 7 hari selama sepekan. Seperti itu. Sitata ayamin au sab'ata ayamin, 6 hari atau 7 hari. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Ya. Bisa dipahami nih? Ya. Jadi kalau yang kayak tadi habis 3 hari nikah bisa berarti. Gimana? Nikah boleh ya. Kalau haid menikah boleh. Kalau haid menikah boleh. Yang penting dia enggak bersuami. Ya kan? Ya kalau bersuami kan ditalak ya enggak. Harus dia nunggu masa iddah dulu. Ya dah? Boleh. Cuman enggak boleh
digauli gitu aja. Jadi malam pertamanya ya anggur-angguran dulu, harus bersabar, ya kan? Nggak boleh digauli di kemaluan. Kalau kemaluan dan dubur nggak boleh. Ya, seperti itu. Artinya tetap boleh menyentuh istrinya, tapi nggak boleh jima, intinya gitu. Jelas ya? Menikah boleh, Pak Sugeng. Menikah boleh. Ya. Malam pertama. Ya. Malam pertama boleh. Anggur turu awor ya kok. Ya kan? Boleh, tapi nggak boleh hubungan intim, nggak boleh. Karena kalau nanti nggak boleh itu Pak, sudah nyebar undangan kemana-mana, sudah laporan ke KUA, pas itu haid, waduh repot ini, ditunda karena satu hal, sedang lampu merah gitu kan. Ya. Ya itu kembali kepada kaidah ini tadi. Ya. Ya mungkin kebiasaannya itu gitu kan. Tapi yang jelas kalau sesudah 7 hari itu dia masih mengeluarkan darah ya toh, dan darahnya masih sama dengan darah haid, ya sudah dihukumi darah haid. Tapi kok sudah berbeda warnanya, istihadhah. Ya. Kecuali memang dia punya kebiasaan, artinya apa? Dia haid itu kadang-kadang 7 bisa punya kebiasaan, maka apa? Yang dipakai kebiasaan dulu. Ya toh? Biasanya sepekan ya udah. Sepekan itu yang dianggap. Jelas? Biasanya 4 hari itu yang dianggap. Jadi kaidah ya toh. Kaidah yang pertama itu apa? Kebiasaan wanita masing-masing, bukan semua. Bukan kebiasaan semua wanita, tapi apa? Kebiasaan masing-masing wanita. Lihat warna, sifat darah. Nek ndak punya sifat tertentu sama aja, baru urep kebanyakan wanita. Jadi jangan langsung dipakai kaidah ketiga. Jadi kan ada urutannya tadi. Anta jilisa ada tahap. Ya kan, kebiasaan keumuman wanita. Gitu nggak Pak ya? Yang lain? Boleh. Boleh. Nanti tanya sama istri antum, boleh. Boleh. Karena apa? Dia hukumnya kan seperti suci. Dia sholat, ya dah. Maka boleh digauli. Ya yang kita prioritaskan yang belum nikah dulu. Karena urgen. Biar semangat. Ya. Istihadhah itu darah yang keluar dari wanita dan itu bukan darah haid. Itu biasanya darah orang mengatakan darah penyakit ya itu. Darah penyakit. Nah itu kan kalau yang tadi disebutkan kan itu setelah haid biasanya. Iya. Nah, apakah per bulannya juga kadang-kadang tiba-tiba istihadhah gitu? Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Karena orang haid pun tidak mesti. Artinya gini. Enggak mesti di awal bulan. Ada yang haid itu mesti di awal bulan ada. Ada yang mesti di tengah bulan, ada yang di akhir bulan. Kan gitu. Berarti itu punya kebiasaan. Oh ini di awal bulan haid, di tengah bulan. Ada yang kadang-kadang dia di awal bulan enggak, di tengah bulan enggak. Tahu-tahu di akhir haid, gitu. Atau di akhir ini enggak, tahu-tahu di awal bulan. Jadi dia tidak memiliki dalam setiap bulannya ini dia tidak memiliki pekan keberapa dia haid, itu tidak punya kebiasaan gitu loh. Maka kalau seperti itu dilihat jenis darahnya gitu loh. Gitu, dilihat jenis darahnya. Dengan melihat jenis darahnya tadi. Kalau jenis darahnya tidak ada indikasi ke haid, berarti dia istihadhah. Bisa jadi dia belum haid pun dia istihadhah gitu loh. Jelas ya? Jadi tidak mesti harus mengiringi haid. Ya. Wadih? Ya. Nanti kalau sudah punya istri bisa dibahas lebih detail itu.
Nah. Ini teori dulu. Ya, teori dulu. Pak Bambang apa Pak Bambang? Pak Bambang. Kodarullah sama pertanyaan. Sama ya. Awak nifas gimana? Ya. Jadi secara umum nifas pun seperti haid apa? Tidak ada batasan hari. Ya kan? Kalau seandainya habis melahirkan kok 10 hari sudah suci, berhenti total, tidak ada indikasi mau keluar lagi, sudah dia harus mandi setelah itu. Dan dia hukumnya ya boleh digauli dan lain sebagainya. Ya, objek larense, ya itu perkara yang lain, itu intinya kan secara hukum asal suci kan gitu. Jelas ya? Tapi keumuman itu memang keumuman gitu. Kalau keumuman itu 40 hari. Tapi kaidah tidak ada batasan. Artinya jangan terus 10 hari sudah berhenti nunggu 40 hari dulu. Baru mandi, enggak. Jadi ketika 10 hari sudah berhenti ya sudah. Ya kan? Dia harus segera bersuci dan melaksanakan kewajiban syariat. Gitu. Nah kalau lebih dari 40 hari bagaimana? Ya enggak apa-apa. Ya kan? Jadi setelah 40 hari dia apa? Masih keluar darah nifas. Maka tetap dihukumi nifas. Seperti itu. Kecuali kalau memang lama. Ya kan? Lama. Maka itu pun dihukumi istihadhah, ya kan? Dihukumi istihadhah. Jelas ya, kalau lama maka diambil uruf. Ya. Misalnya 40 hari sampai 2 bulan, ini kan sudah berlebihan toh ini. Maka dia harus segera bersuci dan hukumnya apa? Istihadhah. Kalau sifat darah nifasnya sendiri seperti istihadah atau seperti ini darah haid? Istrinya sudah pernah melahirkan toh? Pernah. Sering. Iya. Itu berbeda. Berbeda. Anaknya berapa? Baru mau 6. Bau 6. Berarti sama dengan saya 5 toh? Iya. Itu berbeda, biasanya berbeda, Pak. Darahnya berbeda. Ya. Kalau itu biasanya kembali ke uruf. Kalau nifas itu kembali ke uruf. Urufnya wanita itu 40 hari. Berarti setelah itu kalau masih keluar dianggap istihadhah. Itu dianggap istihadhah. Wallahu a'lam. Tapi itu juga tidak batasan ya, dalam artian kalau memang darahnya itu masih sama, tidak menutup kemungkinan itu memang masih nifas gitu kan. Masih nifas. Seperti itu. Jadi lebih kepada pertama apa tadi? Adat, apalagi kalau sudah melahirkan berkali-kali dan dia punya kebiasaan. Saya itu biasanya kalau melahirkan atau istri saya kalau melahirkan biasanya ya 30 hari itu sudah selesai. Ini juga 30 hari, anak ketiga 30 hari ya, anak keempat 30 hari. Maka ini kaidah kebiasaan. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan kapan sesuatu itu sudah dianggap kebiasaan, kapan terjadinya itu loh. Jadi dianggap menjadi sebuah kebiasaan itu sudah terjadi berapa tahun gitu kan. Kalau saya Jibril mengatakan 10 tahun itu baru dianggap kebiasaan. Jadi sudah terjadi 10 tahun itu dianggap kebiasaan. Jadi anaknya 2 tahun berarti melahirkan 5. Itu sudah kebiasaan itu. Kalau baru 1 ya belum, sekali kok kebiasaan itu. Belum ada pembandingnya toh. Ya. Demikian. Baik, wah kita baca seperti biasa. Antum perhatikan, antum tirukan. Wal aslu fid damil ladzi yusibul mar'ata Wal aslu fi dhamil alladhi yusibu annahu haidun bila haddin li sinnihi wala qadrihi wala taqarrurihi illa in atbaqad damu alal mar'ati aw sara la yanqati'u anha illa yasiran fa innaha tasiru mustahadatan
faqad amarahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tajlisa adataha. فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عاداتها Fa in lam takun laha adatun fa ila tamyiziha. فإن لم تكن لها عادات فإلا Fa in lam yakun laha tamyizun fa ila adatin nisa'i. فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادات النساء ضابطة Sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin wallahu a'lam. 6 أيام أو 7 أيام والله أعلم Nah, بالسنه ولا صبره ولا تقاره